Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen perbincangan Sapa Manado, dan untuk perbincangan kali ini saya Susan Palingan akan memandu jalannya perbincangan. Dan saudara, seperti kita ketahui bahwa umat Kristiani sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2025. Bukan hanya pemerintah, namun pihak kepolisian juga akan sibuk mengurus kira-kira bagaimana langkah antisipasi ataupun ada teknik-teknik untuk mengatasi kemacetan di Sulawesi Utara. Dan pagi hari ini kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah ada bersama-sama dengan saya, yaitu Bapak Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Bahagia Daci. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Bahagia terus pasti Pak ya? Oh pasti dong. Pasti Pak. Baik Pak Wakapolda, ini terkait dengan topik kita ini pengamanan Natal dan malam Tahun Baru. Ya, karena kita memang sudah masuki bulan-bulan Natal dan sudah semakin mendekati Natal. Nah, kira-kira pengamanan dari Polda Sulu sendiri untuk pengamanan Natal tahun baru ini apa yang dilakukan? Baik, terima kasih. Dari kami, dari pihak kepolisian dan jajaran, memang setiap Natal dan Tahun Baru setiap tahunnya akan melaksanakan operasi Lilin Samrat. Kalau di sini operasi Lilin Samrat 2024. Ini di mana nanti tanggal 16 ini Bapak Kapolda beserta beberapa pejabat utama akan melakukan rakor di Jakarta. Dan setelah itu nanti akan ditindaklanjuti di Provinsi Sulawesi Utara. Kita akan lakukan rakor juga bersama teman-teman dari stakeholder yang lain. Ini semua akan kita lakukan dalam rangka mempersiapkan nanti latihan pra-operasi. Kita akan lakukan lapor operasi, lalu kita akan merencanakan pendirian pos pengamanan. Lalu seterusnya akan dilakukan juga pendirian pos pelayanan dan pos terpadu. Di mana pos terpadu ini di situ nanti ada dari kesatuan lain, bahkan ada di kita pramuka. Nanti akan dilibatkan. Jadi itu berbeda-beda untuk pos-posnya itu Pak ya. Dan kita rencanakan nanti tanggal 23 Desember itu akan kita gelar pasukan. Untuk memulai operasi Lilin Samrat 2024 di Sulawesi Utara. Sementara itu terkait dengan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka pengamanan ini sampai sejauh mana dari pihak kepolisian sendiri? Kalau koordinasi kami dengan pemerintah udah berjalan sih sebenarnya, karena kebetulan sebelum ini kan kita sedang berjalan nih operasi pilkada ini. Nah, terus setelah ini sampai tanggal 15-16 nanti kita akan lanjutkan dengan operasi Lilin. Sehingga koordinasi itu udah berjalan udah jauh-jauh hari lah, sehingga tidak lagi menyulitkan kita untuk melaksanakan koordinasi dengan mereka. Iya, jadi dalam artian ini hanya tinggal melanjutkan saja Pak ya, apa yang sudah terjalin. Ada kendala-kendala tidak yang dihadapi dari mulai pengamanan pilkada maupun masuk nanti ke pengamanan ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, sementara tidak ada Mbak. Karena saya lihat teman-teman dari instansi terkait ini sangat-sangat welcome jika diajak untuk berkoordinasi. Itu yang kita senang di Sulawesi Utara ini. Jadi luar biasa. Nah, pengawasan langsung juga ke sejumlah pasar Pak. Nih, yang kita sangat penting juga ya untuk mengantisipasi naiknya harga bahan pokok yang cukup berpengaruh di hari raya Natal. Nah, malah sekarang sudah banyak warga yang mulai berteriak Pak, ini katanya LPG 3 kilo sudah mulai langka lah, dan sudah mulai perlahan-lahan naik walaupun belum signifikan. Bagaimana Pak? Jadi untuk pengawasan itu sebenarnya kita sudah ada namanya tim Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara. Tim Satgas ini terus bekerja setiap hari Mbak. Bahkan selama ini saya melaporkan setiap hari ke Mabes Polri bagaimana situasi pangan kita di Sulawesi Utara. Jadi kita laksanakan ini terus menerus dan sampai detik ini masih terus bekerja tim Satgas Pangan bersama dengan tim pengendali inflasi daerah. Ya, kita bekerja sama dengan mereka dan juga melaksanakan kegiatan namanya Gerakan Pangan Murah. Nantinya akan kita awasi, dan dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan itu kita harus melakukan pengendalian inflasi menjelang Nataru. Karena kita tahu bahwa dalam Nataru ini akan banyak masyarakat kita yang berbelanja untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Makanya itu yang harus kita waspadai, kemudian kita koordinasi dengan teman-teman instansi terkait untuk betul-betul nih kalau bisa daerah Sulawesi Utara ini terjadi kestabilan dari harga-harga bahan yang akan digunakan oleh masyarakat kita di Nataru ini. Ini kan Pak berarti ada keterkaitan ya antara kepolisian, tim pengendali pangan itu dengan TPID ya Pak ya. Nah, kira-kira jika mendapati di lapangan atau di pasar ini harga misalnya akan mulai naik, apa yang akan dilakukan? Pertama-tama kita akan lakukan komunikasi dengan teman-teman yang di instansi terkait ya.
kenapa bisa naik. Oke. Lalu setelah kita himbau seperti itu, kalau memang ternyata dia melakukan pelanggaran, maka kita akan tindak, Mbak. Makanya tadi saya katakan bahwa kita sudah punya namanya Satgas, tim Satgas Pangan itu. Jadi bagi masyarakat kita, terutama yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan pokok makanan buat masyarakat, saya menghimbau supaya betul-betul mengikuti aturan pemerintah yang sudah digariskan, ya terutama dalam harga-harga. Jangan menaikkan harga sendiri. Nanti kita akan tindak loh. Jadi intinya tim Satgas ini, Satgas Pangan ini bukan hanya untuk menindak saja, tapi mengawasi juga Pak. Sudah mulai ada kenaikan seperti itu. Betul. Makanya kita terlebih dahulu kan kita awasi, kita himbau. Karena kan bukan hanya kita yang jalan, ini kan bersama dengan teman-teman di instansi terkait. Oke, ini bukan hanya di pasar Pak, masuk juga ke supermarket barangkali, karena kan kadang-kadang harga juga atau termasuk juga dengan kadaluarsa bagaimana untuk pengawasan? Nah, terus kita akan melakukan operasi pasar nantinya ya, termasuk di supermarket tuh, karena ini kan membahayakan jiwa manusia kalau misalnya dikonsumsi barang yang sudah kadaluarsa, yang tidak layak lagi dikonsumsi oleh masyarakat kita. Makanya kita akan melakukan operasi-operasi itu nanti, Mbak. Oke, baik Pak Waka, ini kan saya akan masuk ini yang baru saja terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan sampai ke juga Provinsi Gorontalo ya, terkait pemadaman listrik yang katanya blackout lah atau kerusakan sistem. Nah, yang berakibat pada antrian panjang BBM. Padahal sebelumnya juga memang Sulawesi Utara kan Bapak juga mungkin sudah tahu bahwa agak kesulitan juga warga untuk mencari BBM yang solar maupun jenis Pertalite. Nah, sekarang bagaimana? Ini sepertinya semakin rumit. Ya, jadi kejadian mulai kemarin ya, kejadian pemadaman listrik itu setelah kami cek dengan pihak PLN, dia katakan bahwa pemadaman itu terjadi di salah satu. Dia katakan bahwa itu kemarin itu terjadi di daerah yaitu terjadi di daerah gangguan sistem di kelistrikan di Manado, yaitu di daerah Tomohon, yaitu daerah Lopana dan Teling. Itu gangguan di sistem transmisi 150 kV. Sangat luar biasa dampaknya kemarin, Mbak. Gelap gulita lah hilangnya. Sampai teman-teman saya dari Jakarta telepon saya itu Manado kenapa ya, kok gelap ya? Nah, ternyata akibat itu maka muncullah beberapa permasalahan di masyarakat kita, yaitu antrian BBM. Kita sebagai aparat kepolisian kan kita harus turun, kemacetan di mana-mana. Bahkan di lantai tuh sampai nggak tidur tuh sama anggotanya itu mengamankan itu. Nah, kita cek itu di pom bensin itu, makanya ada keterbatasan mereka membuka SPBU beroperasinya. Makanya ke depan kita akan datang mengajak mereka, menghimbau mereka, kita ajak nanti teman-teman dari Pertamina supaya dalam menghadapi Nataru ini SPBU itu harus dibuka 24 jam. Harus 24 jam. Itu salah satu langkah yang akan direkomendasikan oleh kepolisian daerah Sulawesi Utara, Pak. Betul. Jadi kami menghimbau betul supaya 24 jam dan kami akan memploting anggota di SPBU untuk menjaga itu. Karena kita tahu di sini kan beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa bermain dengan membeli BBM yang subsidi yang seharusnya tidak boleh. Makanya kita akan jagain, Mbak. Kita antisipasi betul nanti untuk masalah menghadapi Nataru ini. Kita akan tungguin dan kita akan ajak teman-teman kita Pertamina untuk menambah suplai BBM di SPBU. Oke, berarti tugas tambahan juga untuk anggotanya, Pak, ya, untuk menjaga SPBU ya. Benar, Mbak. Makanya saya lihat bahwa kasihan nih polisi kita ini, tapi bagaimanapun memang ini tugas pokok kita, Mbak. Iya kan, kita harus melayani masyarakat. Karena kita dilahirkan menjadi seorang polisi itu harus siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi ini kalau misalnya antrian panjang bisa menimbulkan dampak antrian kemacetan yang lebih parah lagi. Ya. Nah, di samping itu, Pak, saya juga meminta kepada masyarakat kita, kalau membeli BBM, saya mohon kepada masyarakat kita supaya membeli seadanya saja. Karena begitu panjang antriannya nanti kalau misalnya harus dipaksa harus full penuh tank mobilnya. Dan kepada mobil-mobil yang besar-besar itu, ada truk-truk itu, kalau bisa kita himbau kepada teman-teman dari pihak Pertamina, ada khusus pengisian mereka.
jangan campur dengan SPBU yang memang untuk mobil-mobil kecil. Karena kalau campur, waduh, itu akan terjadi antrian yang panjang. Ya, berarti nanti akan ada koordinasi juga dengan pihak Pertamina, ya, Pak, ya? Betul, kita akan koordinasi. Bahkan bila perlu kita ajak teman-teman dari Pemda supaya memberi surat penekanan dari sana bahwa harus betul-betul disuplai BBM sesuai dengan kebutuhan Nataru ini. Oke, baik Pak, kita masih akan melanjutkan dengan ya rawannya kemacetan jelang Nataru ini, tapi kita break dulu dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama kami di perbincangan atau di segmen dialog, masih membahas tentang pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dan masih bersama saya Wakapolda Sulawesi Utara, Bapak Brigjen Pol Bahagia Daci. Baik, Pak, kita lanjut Pak ya. Tadi kan terhenti dengan antrian panjang di SPBU. Nah ini memang ya saat ini juga memang kita sedang mengalami antrian yang sangat panjang, ya agak semrawut juga. Nah ditambah lagi ini Pak, sekarang kan musim warga Sulawesi Utara ini dari Minahasa, dari mana saja atau mohon dari Bitung itu turun ke Manado. Tumpah ruah di Manado untuk belanja keperluan. Nah, ada tidak antisipasi dari kepolisian daerah melalui Ditlantas barangkali untuk mengatasi hal itu? Jadi untuk menghadapi itu, karena kita tahu bahwa daerah Sulawesi Utara itu daerah mayoritas melaksanakan Nataru ya, betul. Natal dan Tahun Baru mayoritas. Makanya kita plotting anggota-anggota kita. Yang tadinya mungkin kita plotting itu cuman hanya mungkin di mall itu 2 orang. Nah sekarang di Lantas paling sibuk ini sekarang nih. Di Lantas kita ini. Makanya kemarin kita sampaikan untuk betul dilakukan rekayasa namanya. Rekayasa ya nanti jadi begitu ada kemacetan, kita akan di Lantas akan melakukan rekayasa untuk bisa mengalihkan kendaraan itu supaya tidak stuck dia. Di depan-depan mall itu. Ya, salah satu yang akan dilakukan mungkin rekayasanya seperti apa? Rekayasa itu mengalihkan pembuangan daripada kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke mall-mall itu. Misalnya menghimbau mereka kalau udah selesai jangan lama-lama di mall. Silakan tuh bisa kembali ke rumah masing-masing. Dan juga nanti mungkin kita akan siapkan tempat kantong-kantong parkir. Nah, itu dia Pak. Itu karena dia. banyak sekali mobil-mobil di Manado ini Pak parkir di bahu jalan. Bahu jalan. Nah, kira-kira bagaimana? Kadang-kadang mereka kalau tidak ada petugas, mereka langsung parkir. Lari. Bagaimana anggota kita akan kita gelar, Mbak. Bahkan nanti akan kita gelar juga anggota kita dari Samapta. Karena kan kalau lalu lintas kan punya keterbatasan. Jadi bukan hanya dari Ditlantas tapi dilibatkan dari satuan lain, dari satker lain. Kita akan libatkan supaya masyarakat kita jangan memarkir di pinggir jalan. Bahkan kemarin kami komunikasi dengan Dirlantas, nanti kita akan sampaikan kepada Dishub supaya jangan menggunakan itu tanda larangan parkir ya, tapi kita rubah menjadi tanda larangan S, stop. Kalau parkir, waduh, itu kan kurang kuat banget. Tapi kalau nanti kita rubah menjadi tanda larangan stop, itu akan ditilang sama teman-teman kita dari lalu lintas. Kalau kira-kira Pak, misalnya adalah tanda larangan stop, apakah memang tidak bisa stop sama sekali atau ada misalnya durasi berapa menit misalnya masih diizinkan, masih dianggap oke lah, masih boleh lah begitu? Masih bisa atau tidak? Ya sebenarnya nanti situasional lah Mbak. Situasional. Ya nanti akan kita sampaikan ke jajaran lalu lintas. Kita jangan saklek banget juga untuk menilang mereka. Tapi setidak-tidaknya dalam kesempatan yang baik ini, saya menghimbau masyarakat kita supaya jangan berhenti di bahu jalan. Jangan memarkir kendaraan di jalan. Ya nanti tolong minta petunjuk kepada anggota kepolisian. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan siapkan untuk kantong-kantong parkir untuk mengarahkan mereka. Mungkin butuh jalan sih, butuh. Tapi setidaknya akan berdampak terhadap pengguna jalan yang lain. Ya kan? Jadi itu yang permohonan kami kepada masyarakat. Itu termasuk transportasi online yang saya lihat sering Pak memarkirkan kendaraan di depan mall ya Pak ya? Ya, nanti kita akan berikan teguran dulu lah Mbak. Makanya mungkin nanti ada anggota kita yang bagian pelayanan untuk halo-halo yang untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nanti lewat patroli kita akan sampaikan himbauan-himbauan kita supaya jangan memarkir kendaraan sembarangan. Untuk tempat-tempat parkir Pak.
Apakah sudah dipikirkan oleh kepolisian? Oh sudah, dari jauh-jauh hari sudah. Kita coba kemarin pas ada di sini acara kampanye akbar. Nah, jadi kelihatan mungkin masyarakat bisa menikmati kan. Jadi tidak betul-betul stuck enggak. Kemarin kita coba untuk mencari kantong-kantong parkir supaya bisa kita buang ke sana. Nah, kayak Jalan Samrat Pak ya, salah satu jalan yang memang menjadi titik macet, Samrat Boulevard. Betul. Samrat itu memang yang saya tahu banyak sekali toko-toko, ruko dan lain-lain, dan tidak ada tempat parkir. Nah, itu bagaimana untuk antisipasi di Jalan Samrat? Nah, nanti mungkin kita akan koordinasi dengan pemilik-pemilik toko supaya saat membuka tokonya tidak parkir di depan tokonya, Mbak. Itu juga akan salah satu solusi juga untuk membantu pihak kepolisian nanti untuk bisa menertibkan itu. Barangkali bisa lebih menggunakan transportasi umum ya, Pak. Betul, atau datang ke tempat tokonya menggunakan transportasi umum. Begitu diantar terus balik. Kalau bawa kendaraan sendiri, ini kan menambah beban kerja daripada kemacetan tadi. Gitu. Baik, tapi kan memang yang kalau dari orang-orang Manado mungkin bisa begitu Pak ya, menggunakan transportasi umum. Tapi dari luar kota Manado ini yang kadang-kadang mereka datang berbelanja menggunakan kendaraan sendiri ya, berarti mungkin itu ya salah satunya ya. Nah, sama tadi yang saya katakan tadi, mungkin dari Dirlantas itu sudah memerintahkan seluruh Kasal Lantas, Polres Kabupaten Kota, itu di sana juga mereka menyampaikan kepada masyarakat kita, memberikan himbauan juga, menginformasikan situasi di Kota Manado untuk mengantisipasi itu tadi. Jadi akan dikoordinasikan dengan Kasat Lantas Sulawesi Utara. Ya, se-Kabupaten Kota. Kabupaten Kota. Ya. Baik Pak Wakapolda, ini kan termasuk juga curah hujan ya, walaupun memang di Manado masih kadang-kadang ada panasnya, ada hujannya, tidak seperti di Pulau Jawa Pak yang sudah banyak sekali kejadian ya. Dijauhkanlah kita dari itu, tapi pasti ada antisipasinya. Bagaimana dari pihak kepolisian? Jadi ini menjadi perhatian khusus saya mungkin Mbak, karena punya pengalaman sebelumnya, makanya kemarin jauh-jauh hari saya udah komunikasi dengan Dirlantas, saya sampaikan untuk menghadapi ini betul-betul kita harus siap. Apa yang kita siapkan? Harus disiapkan betul peralatan alat berat. Kalau daerah-daerah longsor harus alat beratnya udah dekat situ. Ya kan? Karena terus kalau banjir udah siap tuh, SAR-nya udah siap, alat-alatnya semua. Jangan sampai kita seperti pemadam kebakaran terjadi baru kita datang. Nah, itu udah kita antisipasi, Mbak. Apalagi betul tadi Mbak bilang bahwa ini musim hujan, nggak menentu lagi. Kadang-kadang pagi hujan, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore. Nah, di samping itu, kenapa jauh-jauh hari kita tahu daerahnya Sulawesi Utara itu berbukit-bukit, lembah, jurang. Jalannya juga kalau misalnya ke Tomohon, ke Minahasa, ke Mina itu kan kecil. Kiri kanannya jurang. Nah, udah kita antisipasi Mbak. Makanya tadi kita akan membentuk pos-pos pelayanan tadi. Nah, yang untuk gunanya itu adalah untuk menghimbau masyarakat kita yang melewati jalan. Baik. Pak Waka, ini sudah banyak yang saya gali, tapi masih ada lagi yang ingin saya tanyakan, tapi kita break dulu. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen perbincangan Sapa Manado, dan kita masih membahas topik pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Masih bersama dengan Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Bahagia Daci. Baik, Pak, kita lanjut Pak ya. Ini tadi sudah banyak langkah-langkah antisipasinya. Nah, ini sekarang saya masuk ke perayaan Natalnya, dari malam Natal sampai hari Natal. Apa kira-kira pengamanannya bagaimana dan berapa banyak yang personel yang akan diturunkan? Dalam menghadapi perayaan Natal nanti tanggal 25, kita sudah siap untuk menggelar pasukan kita. Yaitu ada, kalau saya lihat di Sulawesi Utara ini ada sebanyak 700 gereja ya. Banyak memang, banyak sekali. Makanya kita udah siapkan personil itu 2/3 jumlah personil Polri yang ada di Polda Sulawesi Utara ini. Jadi lumayan banyak. Bahkan ditambah lagi teman-teman kita dari instansi terkait. Nanti ada TNI, ada dari Pramuka pun ada. Mungkin dari teman-teman kita dari instansi lain yang akan kita ajak untuk bergabung dengan kita untuk memberikan pengamanan, sehingga kita harapkan bahwa pelaksanaan Natal ini tidak ada gangguan sama sekali. Kita harapkan bahwa bisa berlangsung dengan hikmat. Karena ini sekali setahun kan gitu Mbak. Makanya betul-betul kita turunkan personil kita 23. Bahkan termasuk nanti Kapolda Wakapolda kita akan turun, kita akan cek anggota kita ke lapangan. Pak.
kan terkait Natal, ini kan pasca pilkada ya, apakah walaupun sampai saat ini belum penetapan ya, karena ada pengajuan juga untuk ke MK. Nah, kira-kira ada perbedaan tidak ya Pak, bisa dengan pengamanan Natal yang tidak ada pilkadanya dengan saat ini, apakah ada perbedaan atau sama saja yang diterapkan? Kalau dari pihak kami, karena operasi ini selalu merupakan operasi kemanusiaan. Hanya bedanya kan ini operasi kemanusiaan nih. Iya. Kalau kemarin kan operasi masalah pilkada. Sebenarnya sama sih Mbak. Sama saja. Bobotnya sama. Cuman yang menjadi tambahan aja bahwa yang kita amankan untuk operasi kemanusiaan ini itu bukan hanya masyarakat kita tadi yang seperti kita bahas tadi, tapi juga tempat-tempat ibadah. Betul. Ya kan? Kita tahu bahwa pernah terjadi di negara kita terjadi pengeboman gereja. Yeah. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Makanya kesempatan ini juga kepada masyarakat, terutama para jemaat, saya menghimbau supaya nanti saat malam Natal tolong jangan membawa tas-tas yang tidak perlu. Itu himbauan saya. Karena nanti mungkin ada beberapa anggota kita yang akan melakukan pemeriksaan. Akan dicek semua satu kita akan cek. Ya, Pak, kita akan cek kalau memang nanti dari para pendeta minta kita akan cek menggunakan metal detector. Tapi saya menghimbau jangan membawa tas-tas yang berisi yang macam-macam. Bawa Alkitab saja, tujuan kita kan untuk berdoa. Iya, gitu. Begitu juga dengan mungkin pengamanan malam tahun baru ini Pak. Malam tahun baru ini di Manado ini Pak, memang pesta kembang api luar biasa. Kira-kira bagaimana, apakah akan dilarang atau diizinkan tapi dengan catatan atau dengan himbauan atau gimana? Kalau dilarang sih enggak Mbak ya, tapi kita akan menghimbau. Kita menghimbau mereka supaya jangan sampai pesta itu, euforia itu menimbulkan malapetaka buat kita, buat masyarakat kita. Itu yang kita himbau. Apalagi kalau menimbulkan malapetaka terhadap orang lain. Nah, makanya saya minta kepada masyarakat kita yang akan melaksanakan itu betul-betul tolong diperhatikan, karena ada beberapa aturan-aturan yang memang sebenarnya itu dilarang. Iya kan? Iya. Jadi sudah ada peraturan Kapolri nomor 17 2017, yaitu, dan ada juga surat telegram Kapolri nomor 1226 11 Romawi 2027, yaitu tentang kewenangan pemberian izin dan pengawasan pengendalian bunga api, atau sering dikatakan mercon itu ya, bunga api itu. Jadi tolong ini rekan-rekan kita, masyarakat kita yang mau melaksanakan pesta itu nanti akan diberikan izin oleh pihak kepolisian Pak. Harus meminta izin. Baik, termasuk keramaian juga di beberapa titik itu Pak ya. Bagaimana pengamanannya? Karena memang kalau ini salah satu yang memang harus diwaspadai, karena kadang-kadang malam tahun baru itu bunga api itu dilempar di jalan, jadi mengganggu kendaraan. Kira-kira bagaimana? Kadang-kadang kan bisa kena orang lain, begitu dia kaget. Nah, makanya saya menghimbau kepada masyarakat kita supaya ini betul-betul kita memperhatikan bahwa kita bukan hidup sendiri. Ada orang lain, ada tetangga kita, ada masyarakat lain. Oleh sebab itu betul-betul dilakukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul safety banget, aman banget. Dan tolong masyarakat kita yang melakukan pesta atau semacam pergantian tahun, tolong betul-betul diinformasikan kepada pihak kepolisian. Kita akan datang ke sana, kita akan kirim anggota kita akan berikan pengamanan seaman-amannya. Jadi tapi sekali lagi dengan catatan tolong beritahu kami. Jadi itu kayaknya pengamanan khusus untuk malam tahun baru ya Pak ya? Ya, kita akan berikan pengamanan khusus. Baik. Apalagi di sini kan banyak pantai Mbak. Iya betul. Ya kan, jangan sampai anggota kita masyarakat kita berenang. Pergantian tahun kita rame-rame berenang, tahu-tahu terjadi tenggelam, hanyut. Nah, itu yang saya bilang tadi, tolong beritahu kita. Pestanya misalnya di pantai, kita akan berikan polisi di sana. Kita siapkan kapal. Jangan sampai, sekali lagi saya mohon, doa saya supaya acara Nataru ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dengan baik dan dengan hikmat pasti. Dan dengan hikmat. Baik Pak Wakapolda, di ujung pembicaraan kita di dialog kita pagi hari ini. Kira-kira apa yang Bapak sampaikan untuk masyarakat Sulawesi Utara? Dan instansi terkait barangkali ya. Dan himbauan saya kepada masyarakat kita bahwa dalam menghadapi Nataru ini boleh kita bereforia, boleh kita hura-hura, boleh kita, tapi saya minta supaya memperhatikan bahwa bukan hanya kita, bukan hanya kelompok saya, tapi ada masyarakat lain yang juga mau menikmati pergantian tahun atau malam tahun barunya dan maupun hari Natalnya. Oleh sebab itu, mari kita saling menjaga, saling menghargai, dan saling
menjagalah ketertiban Sulawesi Utara ini. Mungkin dalam kesempatan ini juga kemarin kita melaksanakan pilkada, saya dari kepolisian mengatakan bahwa terima kasih banyak kepada masyarakat Sulawesi Utara. Luar biasa. Sulawesi Utara betul-betul masyarakatnya betul-betul adem dan paham betul bahwa nggak suka dengan terjadinya masalah-masalah itu. Ya. Nah, makanya doa saya, Mbak, untuk Natal tahun baru ini saya percaya betul masyarakat kita akan patuh. Baik, Pak Wakapolda, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Untuk waktunya, untuk Ya. segala yang Amin, disampaikan untuk amin. masyarakat Sulawesi Utara. Amin. Kita berharap bersama bahwa Natal dan Tahun Baru Berjalan ini dengan baik. Baik. Betul. Terima kasih Pak Wakapolda. Sama-sama, Mbak. Dan saudara, demikianlah perbincangan kita di pagi hari ini. Sama-sama kita jaga keamanan dan ketertiban jelang Natal dan Tahun Baru 2025 agar Sulawesi Utara tetap aman dan damai. Akhirnya saya Susan Palingan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.